Halo rekan-rekan fotografi, one class fotografi. Kita jumpa kembali dengan materi baru, yaitu bagaimana cara editing foto untuk dramatis low light ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan foto ini. Bagaimana caranya, ini before-nya, ini after-nya. Ya, teman-teman ingin tahu caranya? Ya mungkin kita bisa lakukan setelah yang satu ini ya. Teman-teman diperhatiin, oke? Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya, supaya bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Oke, kembali ke materi selanjutnya, yaitu saya mengedit foto yang ini afternya dan ini beforenya. Kemudian saya akan mengasih tahu ini sama teman-teman yang mana yang perlu lihat dalam foto ini. Oke, kita belajar dari foto ini ya. Kita baca dulu nih, baca status ceritanya ya. Kita lihat modelnya ada di tangga, duduk di tangga itu. Ini saya tempatkan modelnya di tangga ini karena alasannya cahaya itu masuk ke sini lewatnya gitu loh. Jadi model saya tempatkan di sini nih. Oke, di area sini. Kemudian cahaya dapat dari sebelah kanan saya. Oke. Nah, di sini kan saya lihat nih ada dua pencahayaan ya. Yang pertama dari sisi kiri sini. Maksud saya sisi kanan. Maaf ya, kanan saya atau kiri model. Terus yang kedua ada di atas nih ya, di atas ini. Oke, jadi kalau melihat begini nih, kita ada dua fokus jadinya. Kadang-kadang ngeliat yang atasnya dulu baru bawahnya dulu, cahaya atas cahaya bawah. Jadi nanti kita bikin supaya kita fokus ke satu aja, yang dari sumber cahaya itu sebelah kiri model atau sebelah kanan saya ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat nih di sebelah kanan sini ada barang-barang yang berantakan ya. Mungkin kita akan sedikit kasih efek bagaimana cara menghilangkan barang ini ya. Oke. Mungkin nggak berlama-lama lagi, kita langsung drag filenya ya. Oke. Ya, langkah selanjutnya seperti biasa, Command J pada Mac atau Ctrl J pada laptop. Jadi filenya itu diduplikat. Kenapa saya selalu menduplikat file? Karena itu saya itu pengen file aslinya itu nggak mau rusak ketika saya edit. Oke, langkah awal yang kita lakukan adalah pertama saya naikin dulu levelnya. Kita ambil terang dan gelapnya ya. Level itu fungsinya untuk menambah terang gelap ya. Segini ya, seperti ini cukup lah. Kemudian saya lihat ini ada dua nih, ini cahaya dari sini, cahaya dari sini. Nah, cahaya dari ini nih mengganggu yang di atas ini ya. Jadi kita akan bikin sedikit redup ya yang atas ini ya. Caranya ya mungkin kita bikin layer baru pada di bawah sini, di bawah layer satu ya. Terus layer baru kita bikin warna hitam. Kita bikin opacity-nya 37 atau 38, jadi kira-kira deh saya nggak hafal banget, 36 ya kira-kira. Kita brush di sini. Yes. Brush di sini. Brush di sini. Oke. Jadi cahayanya nggak terlalu fokus ya yang di atas ya. Jadi agak redup sedikit. Saya kurangi dikit opacity-nya ya. Jadi yang penting dia ada seperti samar ya, saru. Oke, kemudian kita pindah ke bagian depan. Oke, pada bagian depan ini saya lihat nih apa nih, ada sesuatu yang mengganggu yang tidak baik ya. Nah, tidak baik dipandang mata. Kemudian saya akan klik di spot di layer 1 ya. Saya lihat komposisi yang sama dengan ini ya. Saya seperti ini bayangannya. Jadi saya copy ya, ini. Saya perjelas dulu. Oke. Jadi saya copy gini. Command C atau Ctrl C atau edit, copy, edit, paste. Setelah di paste dia seperti ini. Teman-teman tinggal balikin ya. Jadi nggak mungkin di sini masuk bayangannya putih terus di sini hitam ya. Berarti kita adakan
transform ya, edit, di transform, di rotate 180. Oke, ini dia udah sama seperti ini. Jadi bayangan saya tuh makin ke bawah itu cahaya makin gradasinya gelap. Oke, ini udah masuk seperti ini ya, jadi sama bayangannya. Teman-teman tinggal posisikan itu, posisinya itu sama dengan tembok sebelumnya ya, tinggal lurus doang nih, gampang sekali ya. Oke, nah baik, jika teman-teman ngerasa ini kurang lurus ya, kurang satu dengan ini, kita tinggal edit ya, edit di distort ya, kita tinggal gerakan di sini pas di tangga atau pada bagian sini ya. Oke, kita bisa atur gerakannya ya, jadi menyerupai. Oke. Kalau sudah tekan enter. Yes, ini agak kelebihan dikit ya. Oke, kita coba distort lagi, distort. Ada kelewatan sedikit. Jadi teman-teman harus perhatikan jangan sampai kelewatannya terlalu banyak. Oke, ini pas. Kita sudah memiliki foto yang seperti ini ya. Jadi cahayanya itu benar-benar seperti ini. Kemudian kita tekan tombol ya, ALT, Ctrl ALT, Shift F, Shift E, maksud saya Ctrl ALT plus E. Dia akan menyatukan file foto yang sudah ada, jadi tanpa membuang histori yang terjadi di sini. Jadi tetap layarnya yang step by step 1, 2, 3 ini ada. Kemudian kita bikin layar baru tapi bentuk yang baru, diflatkan tapi tidak membuang histori yang ada di sini ya sebelumnya. Oke, itu saya gunanya, saya nggak mau flat kalau ngedit itu ya, jadi saya bisa kalau ada perubahan saya bisa ganti. Kemudian saya lihat lagi nih before afternya, ini beforenya, ini after, udah ada perubahan ya. Oke teman-teman, nah sekarang saya lihat nih, kita hidupin lagi, saya lihat hal-hal mana lagi yang kurang bagus. Oke, yang ini belakang udah, saru ini kita hilangkan sedikit, ini menurut saya mengganggu banget ya. Saya steam tool ya. Oke, sip. Nah setelah ini ada, kita lihat lagi layar berikutnya. Ini kita ngapain lagi, kita terangkan dulu modelnya ya. Kita main di curve ya, kita main dengan terang gelapnya. Oke, seperti ini ya, yang terlalu terang, dikit aja. Oke, kemudian kita atur nih terang gelapnya, kita bisa seperti ini aja cukup. Oke, tapi untuk saya keterangan ya, jadi ini seperti ini. Tapi saya di sini saya aktifkan tombol di sebelah kanan ini, di curve ini. Oke, sampai ada tanda kotak, saya akan masking ya. Saya akan pilih edit, fill, saya akan pilih fill warna black ya. Warna black ini akan menggantikan atau mensembunyikan, menghidden file yang sebelumnya ya kan. Jadi misalkan kita sebelumnya ini terang ya, contohnya terang, yes ini masih terang ya, ada perubahan ya, before after. Oke, jadi kita sembunyikan di sini, kita masking. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, kita fill warnanya hitam ya, black. Yes, dia akan kembali seperti semula. Kemudian saya akan masking dengan brush warnanya putih di sini. Oke, dengan tombol brush kita akan masking, bikin 40 atau 50 bagian-bagian yang perlu kita terangkan. Saya di sini hanya menerangkan bagian-bagian yang model. Oke, di sini saya akan menerangkan bagian-bagian yang model, yaitu di sini rambutnya, yes, bagian-bagian yang terkena cahaya. Jadi ada perubahannya. Nah, before after saya akan terangkan sedikit karena bagian cahaya. Kemudian saya akan bikin opacity-nya lebih tinggi lagi sedikit karena bayangan saya itu di sini tuh agak lebih terang ya. Yes, ya gitu. Jadi ada perbedaan nih.
Di sini belakang saya akan turunin lagi 560 lah gitu sini ya. Jadi ada yang perbedaan ya. Jadi udah ada perbedaan antara before dan after. Ini sangat mudah sekali ya. Ini cara menseleksi aja. Terus kemudian setelah ini selesai, kita lihat lagi apa yang kurang. Semua udah lengkap. Nah, kita tinggal lihat ini sapu nih, mengganggu sekali. Ini warna biru. Kita bisa hapus juga ya, dengan mengedit juga, mungkin pakai stem tool. Hilang. Oke, kita sulap ya. Patch tool, ini patch tool namanya. Saya nggak terlalu hafal tapi tahu fungsinya. Dan Photoshop ini sebenarnya nggak perlu kita hafalin, tapi tahu fungsi dari alat-alatnya ya. Alat-alatnya adalah sini, ada brush segala macam ya. Teman-teman nanti bisa lihat di tutorial sebelumnya, saya udah membahas mengenai dasar-dasar dari Photoshop ya. Oke teman-teman, jika semuanya sudah beres, teman-teman tinggal bermain di color balance ya, di pewarnaan sekarang ya. Jadi tadi sudah warna, kita bermain di highlightnya. Jadi teman-teman bisa kasih efek-efek yang teman-teman mau, warnanya teman-teman inginkan ya, seperti apa gitu. Terus shadownya juga bisa dimainkan. Yes, yang penting ini saya cukup ya. Terus kemudian saya bermain juga di selective color kalau memang teman-teman pengen. Jadi saya cuma teknik pewarnaan aja ya. Saya bermain di red juga, red sama yellow sama black. Yellow itu geser-gesernya tuh teman-teman rasain aja gimana pergeserannya. Terus kemudian bisa tombol netral juga. Jadi teman-teman jangan sampai terlalu lebay ngeditnya. Kita santai-santai aja, yang penting slow, dan juga ngedit gini nggak sampai lama ya gitu teman-teman. Seperti ini teman-teman bisa lihat ya editannya ini. Yang penting semuanya masih dalam batas ambang normal ya, jangan sampai terlalu editnya ngada-ngada, jadi foto itu kurang baik, itu yang bagus. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa lagi membuat foto ini menjadi lebih lebih kontras ya. Kita naikin kontrasnya dikit ya, sedikit aja, mampir ini sedikit ya teman-teman ya. Demikian tutorial singkat ini, cara mengedit foto dramatis pada fotografi pemula, dasar-dasarnya. Jadi semoga teman-teman bisa menginspirasi editan ini dan sebagai contoh agar bisa lebih belajar di rumah dan juga ke depan harinya. Terima kasih teman-teman. Kalau sudah selesai, teman-teman pengen efek baru lagi, kita bikin warna hitam sebelum penutup ya. Kita bikin normal di sini, kita opacity kurangin seperti ini 41 ya. Kemudian saya brush di sini warnanya hitam. Yes ya, seperti ini. Jadi dia nonjol pada modelnya ya. Nice. Oke, jika sudah selesai, teman-teman bisa layer flat ya, flat image, atau langsung ke save as, simpan di layar, simpan JPEG ya. Oke, saya di sini sudah ada foto yang pertama saya edit, yang kedua ini yang, jadi ada 3 file ya. Mungkin file itu akan berbeda, tapi cara editnya sama. Kita akan lihat file-file yang kita sudah edit ya, teman-teman. Yes, ini yang kita edit terakhir. Ini yang pertama saya edit. Ini ya. Jadi kita ada 2, tapi walaupun agak berbeda sedikit, yang penting cara pengolahannya seperti itu. Karena saya kita belajar Photoshop itu nggak harus menghafal langkah-langkah yang kita lakukan sebelumnya. Yang penting kita tahu pengertian dari Photoshop dan alat-alatnya. Oke, baik teman-teman, demikian
tips singkat ini mengenai tutorial editing foto low light dengan dramatis. Semoga teman-teman bisa praktek di rumah, belajar di rumah, dan ketemu kembali di kelas 101. Sampai ketemu lagi di judul berikutnya. Terima kasih, salam dari kami, One on One Kelas Fotografi. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di judul yang berbeda. Tetap di channel 101 Kelas Fotografi.